Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke praktikum kelima kita, di mana praktikum kelima ini akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu luas lantai produksi, kemudian yang kedua ARC ataupun Activity Relationship Chart. Baiklah, kita masuk yang pertama, luas lantai produksi. Apa itu luas lantai produksi? Luas lantai produksi digunakan untuk mengetahui luas stasiun setiap departemen pada bagian produksi. Kasus saya kemarin itu untuk bagian produksi ada 4 ya. Yang pertama mesin bor, kemudian yang kedua gergaji mesin, kemudian yang ketiga mesin press, kemudian yang keempat adalah mesin ketam. Nah, keempat mesin ini yang akan saya gunakan untuk pengerjaan kursi, di mana kursi itu punya 4 komponen pemisahan. Yang pertama kaki, kemudian alas duduk, kemudian sandaran belakang, dan terakhir sandaran tangan. Baiklah, saya akan mencontohkan salah satu, yaitu departemen mesin bor. Nah, untuk ukuran komponen itu kita tahu dari daftar komponen saat awal praktikum kita. Nah, misalnya ukuran mesin itu 120 kali 45, kemudian sampai nanti akhirnya adalah jumlah mesin. Jumlah mesin ini 4 rencananya, dan 1 mesin per 1 operator. Maksud dari 4 jumlah mesin ini adalah saya punya 4 komponen yang tadi saya sempat jelaskan. Yang pertama kaki, kemudian sandaran belakang, sandaran duduk, alas duduk, kemudian sandaran tangan. Nah, 4 komponen ini itu masing-masing 1 komponen 1 mesin. Artinya untuk 4 komponen ini dibutuhkan 4 mesin bor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Yang pertama luas mesin bor. Luas mesin bor itu 120 kali 45, itu didapat dari luas mesinnya. Kemudian dikali 4 karena jumlah mesinnya adalah 4 buah. Kemudian luas operator itu 105 kali 125, itu asumsi. Asumsi di sini saya gambarkan seperti ini ya. Kita sudah tahu untuk besar ukuran mesinnya 120 kali 45 cm ya. Ini operator. Artinya saya mengasumsikan 105 kali 125. Artinya ukuran luas operator lebih besar daripada luas mesin. Dalam arti dia bisa memindahkan barang lebih dari ukuran mesin, kemudian nanti diambil dengan luas gangnya. Seperti itu. Asumsi saya seperti itu. Kemudian selanjutnya luas gang. Nah, luas gang itu 578 dikali 90 ya. Nah, 578 kita tahu adalah lebar. Nah, anggapannya ini adalah 625. Panjangnya 2625, kemudian lebarnya ini 578, artinya lebar artinya luas gang yang saya anggap adalah yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini. Dan yang ini adalah udah space untuk space kecil ataupun space sedikit antara dinding dengan mesin. Kemudian luas daerah yang dipakai ini ditambahkan ya, dari luas mesin bor, luas operator, kemudian luas gang dijumlahkan, dan luas totalnya ini adalah panjang departemen dikali lebar departemen. Nah, baru nanti ditentukan nilai allowance. Allowance bisa kita lihat sendiri ya.
luas total dikurang luas daerah yang dipakai per luas total dikali 100%. Seperti itu ya. Kemudian silakan lanjutkan lagi 3 mesin ini, baik itu mesin gergaji, ketam, dan press, sesuai dengan MPPC kita masing-masing dengan cara yang sama ya. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, Activity Relationship Chart atau ARC, di mana ARC ini digunakan dalam kegiatan perencanaan hubungan antar kelompok aktivitas atau pusat kerja ataupun departemen yang saling berkaitan dalam suatu perusahaan. Nah, ARC ini adalah menganalisa layout yang bersifat kualitatif. Kemudian fungsinya ini adalah untuk menunjukkan lokasi aktivitas dan menentukan hubungan antar aktivitas berdasarkan prioritas. Prioritas di sini itu bisa kita lihat di tabel. Itu sudah ditentukan ya, ada 6. Mutlak perlu, sangat perlu, perlu, cukup atau biasa, tidak perlu, dan tidak dikehendaki. Jadi nanti semuanya akan dipengaruhi ataupun akan dilihat prioritas hubungan antara satu departemen dengan departemen lainnya. Kemudian setelah kita tahu apa saja nilai prioritas dari hubungan antara departemen satu ke departemen lainnya, kemudian kita akan masuk ke nilai konversi hubungan antar aktivitas. Di sini definisikan derajat hubungan ya, dan alasan pemilihannya. Nah, ARC ini adalah antara hubungan dengan alasan itu memiliki keterkaitan ya. Di sini bisa kita lihat kode di atas ini relationship ya. Kemudian di bawahnya adalah alasan. Artinya hubungan departemen 1 ke departemen 2 itu misalnya relationshipnya apa? Sangat perlu. Kemudian alasannya apa aja? Alasannya misalnya ini. Kodenya misalnya 2 membutuhkan area yang sama. Kemudian 3 kemudahan supervisi. Nah, itu alasannya. Kemudian selanjutnya misalnya hubungan antara 1 dengan 3. Garisnya gini ya. Nah, di garisnya gini. Nah, artinya lingkaran ini ya. Hubungan dan alasannya. Seperti itu. Kemudian kita masuk saja langsung contoh ARC. Nah, misalnya kasusnya adalah ada 6 departemen. Ada 6 ya. Kemudian kita sudah tahu tingkat kepentingannya apa aja, alasannya apa aja. Nah, nanti alasan di sini tidak harus dipatokin dengan slide ini. Itu alasan berdasarkan kalian masing-masing. Kemudian nanti cara bacanya yang tadi saya jelaskan. Misalnya di sini kodenya administrasi dengan ruang bos. Itu merah ya. A itu mutlak perlu dengan alasan 1 memiliki fungsional kerja. Kemudian secara random ya. Misalnya ruang pemasaran dengan toilet. Nah, kita lihat garisnya. Garisnya ruang pemasaran seperti ini ya. Nah, berarti kodenya U tidak perlu ya. Biru ya berarti. Tidak perlu dengan alasan 5, 7, dan 8. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak ada perbedaan. Baiklah, setelah kita masukkan data ke chart, yaitu activity relationship-nya, kemudian kita buat worksheet dari activity relationship.
Nah, untuk degree of closeness atau tingkat kedekatannya, ini sudah kita jabarkan ya tadi. A, E, I, O, U, X dengan 6 departemen. Nah, cara bacanya adalah ataupun cara menemukannya kenapa nilai A itu di administrasi 2, kemudian E nggak ada, I 4, itu adalah yang pertama kita balik dulu. Nah, ini kita harus tahu, misalnya tadi kan administrasi, kenapa 2? Itu kita lihat dari garis administrasi ini, satu garis ini. A itu ada nggak? A ada, yaitu di ruang bos 2. Kemudian lihat lagi, O ada nggak di administrasi? O ada. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Kita lihat yang pertama garisnya kemana? Ke ruang pemasaran. Kemudian O yang kedua garisnya di mana? Ke ruang karyawan. Selanjutnya seperti itu juga. I, misalnya I, kita lihat I itu garisnya adalah kasir ya, berarti 4. Nah, E tadi tidak ada ya, karena kita lihat sini cuman yang ada O, A, I, U, sedangkan E dengan X itu tidak ada. Nah, kita lihat, kita buktikan ya. Nah, E, X nggak ada ya, bisa kita lihat di sini nilai E 0, kemudian X 0. Nah, kemudian selanjutnya seperti itu. Baiklah, sekian dari praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.